Setiap kali bepergian, aku selalu percaya, perjalanan bukan sekedar tentang tempat, tapi tentang bagaimana sebuah negeri bisa membuat kita merasa jadi lebih hidup. Ada negara yang meninggalkan kesan lewat keramaiannya, ada juga yang terasa lewat ketenangannya. Dan dari banyak pilihan itu, aku mengikuti intuisi mencari tempat yang memberi ruang untuk berjalan tenang dan mendengar suara langkah kakiku sendiri. Perjalananku pun mengarah pada sebuah pulau kecil di Asia Timur. Sebuah negeri yang memikat, yang jauh dari kata sederhana, namun bisa meninggalkan kesan istimewa di solo tripku kali ini. Dan negeri itu adalah Taiwan. Perjalanan kali ini diawali dari kota Surabaya, kota pahlawan yang berjarak 1,5 jam dari kota kelahiranku. Sebenarnya aku ingin lebih banyak bercerita perjalanan awalku di Surabaya, tapi sedih banget ternyata miku nggak kesambung di kamera, jadinya harus lihat aku pantomim deh. Sekarang udah selesai kendalanya, tinggal nunggu masuk ke pesawat, nunggu sekitar 2 jam. Dari Surabaya, aku transit di Singapura selama 8 jam dan melanjutkan perjalanan ke kota Taipei sekitar 4,5 jam. Akhirnya sampai juga di Taipei. Oh iya, Taiwan ini negara yang bervisa ya, tapi akan jadi free visa kalau kamu punya visa negara tertentu seperti Jepang, Amerika, Australia, atau negara Eropa yang masih aktif dan pernah berkunjung sekali ke sana. Hari pertama di Taipei bakalan lebih singkat karena aku datang menjelang sore. Jadinya kita ngabisin waktu ke Ximen dan Taman Guosan aja yuk. Kebetulan banget di Taman Guosan ini lagi ada pameran balon Doraemon yang gede banget. Senengnya toko favoritku menyambut kedatangan pertamaku di Taipei. Terima kasih Doraemon dan teman-teman. Karena aku belum istirahat dari kemarin, aku akan pulang lebih awal ke penginapan. By the way, Taiwan ini negara maju loh, tapi status politiknya tuh sedang rumit dengan Tiongkok. Buat traveler, nggak usah khawatir, karena sejauh ini itu nggak berdampak apapun kok ke wisatawannya. Sore pertama di Taiwan, bener-bener aku nikmatin semaksimal mungkin. Dan seperti biasa, cahaya matahari di luar negeri tuh kenapa ya selalu beda dari negara kita? Karena aku udah mau nyampe di penginapan, aku mau istirahat dulu ya. See you besok. Mengawali hari dengan berjalan kaki menuju stasiun. Penginapanku cukup dekat sama stasiun Ximen, sekitar 450 meter aja. Karena Taiwan negara maju, semua transportasinya tentu ikutan modern, tertib, dan sesuai jadwal yang ada di Google Maps. Gak usah khawatir bakalan nyasar, karena sebetulnya selama di Taiwan aku gak download aplikasi penunjang informasi apapun selain Google Maps. Tujuanku hari ini adalah ke Keelung, sebuah kota pelabuhan yang terkenal dengan pasar malamnya yang ramai dan aneka kuliner lautnya. Letaknya ada di bagian timur Laut Taiwan dan bisa ditempuh dengan bus sekitar 1 jam aja dari kota Taipei. Perjalanannya singkat, tapi rasanya cukup seru karena sepanjang jalan aku bisa lihat pemandangan gedung-gedung berganti jadi bukit hijau yang mulai mendekat ke laut. Tara, ini dia tujuanku kemari. Namanya adalah Zengbin Port Color House. Dulunya, kawasan ini adalah deretan rumah nelayan sederhana di tepi pelabuhan Keelung. Seiring waktu, rumah-rumah itu dicat ulang dengan warna-warni cerah untuk menghidupkan suasana kota pelabuhan yang tadinya terlihat kusam. Tempat ini bukan cuma spot foto yang populer, tapi juga simbol bagaimana sebuah kota pelabuhan bisa bertransformasi jadi destinasi yang penuh cerita. Tidak jauh dari Keelung, aku menuju pantai Wang Haixiang di kawasan Baduzi. Meski matahari rasanya terik, ternyata banyak orang di sini yang justru menikmati waktu di luar rumah saat cuaca panas. Kalau aku sih, lebih milih ngadem di bawah pohon sambil minum air dingin. Ampun deh panasnya. Tempat ini terkenal dengan pelabuhan perikanannya, dan juga panorama pantai berbatu yang terbentuk alami oleh ombak. Bahkan ada stasiun kecil dengan pemandangan laut yang sering disebut mirip dengan adegan film di Spirit Away. Kadang, justru di sudut kecil seperti ini, kita bisa merasakan jiwa asli sebuah negeri. Dan perjalanan ini makin terasa istimewa saat aku naik kereta kecil menuju stasiun Houtong. Kebetulan satu gerbong kosong, jadi aku bisa menikmati momen hanya aku, kamera, dan suara rel kereta. Sampai di stasiun Houtong, suasananya langsung berbeda. Desa ini terkenal dengan kucing-kucingnya.
Tapi karena musim panas, kebanyakan dari mereka memilih bersembunyi dan tidur entah kemana. Agak sedih sih, karena aku berharap bisa bertemu banyak dari mereka. Akhirnya, aku menyerah pada teriknya matahari dan menenangkan diri dengan semangkuk es serut yang segar, sambil ikut mencari teduh seperti halnya para kucing.